Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Habibul azza wa iyyakum. Kita lanjutkan belajar nahwu dengan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Nah, malam ini belajar santai saja, baca terjemahkan. Lagi flu berat, kata Allah, jadi dibuat mikir berat. Berat ya. Baik. Alhamdulillah kita di terakhir membahas tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Isim ada dua, ada nakirah dan ada ma'rifah. Isim nakirah adalah asal dari setiap isim, itu nakirah. Kemudian adapun ma'rifah, ada berapa jenis isim yang ma'rifah? Ada 6, yaitu yang pertama dhamir, 2 alam, yang ketiga isim syarah, yang keempat isim mausul, yang kelima yang dimasuki alif dan lam, ada alif lam dan lam, dan yang keenam yang diidhamahkan pada isim ma'rifah. Nah, kemudian sudah kita bahas juga jenis yang pertama, yaitu dhamir. Isim ma'rifah yang pertama adalah dhamir atau mutman. Sebut dhamir karena tidak mewakili dari isim dhahir, tidak menyebutkan benda aslinya, tapi menggunakan kata ganti. Isim dhamir itu terbagi melihat dari arah pembicaraannya terbagi menjadi 3. Untuk mutakallim, ana dan nahnu, mukhatab, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, dan juga untuk ghiyab atau ghaib, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Totalnya ada berapa? 12 atau 14. Baik. Kemudian dhamir kemarin sudah kita bahas, di sana ada dhamir mustatir dan ada dhamir bariz. Disebut mustatir karena tidak memiliki wujud dalam penulisannya, atau tidak wujud dalam pengucapan juga, tidak memiliki gambaran dalam lafadznya. Mustatir atau tidak dimunculkan seperti Khalidun katabat darsa. Fa'il dari kataba adalah dhamir huwa. Kataba huwa ad-darsa. Kata huwa tidak dimunculkan karena apa? Mustatir. Kemudian mustatir ada 2, ada mustatir wujuban dan juga ada mustatir jawazan. Mustatir wujuban terdapat pada 1 fi'il amar. Fi'il amar untuk mudzakkar, tunggal mudzakkar, anta, idrib, ijlis, kum. Dhamir apa yang disembunyikan? Anta, idrib anta. Kata anta tidak dimunculkan, dan tidak dimunculkannya ini apa? Wajib. Nah, yang kedua fi'il mudhari' yang diperuntukkan untuk apa? Khitab mudzakkar wahid. Di sini kita khitab bil wahid mudzakkar. Itu dhamir anta juga. Taqumu, tajlisu, tadribu. Taqumu aslinya taqumu anta. Anta di sini tidak dimunculkan wujuban, harus tidak dimunculkan. Yang ketiga ada fi'il mudhari' yang apa? Peruntukannya untuk mutakallim al-wahid atau mabdu' bil hamzah, yang diawali huruf hamzah, seperti akumu, adribu.
Saya berdiri. Akumu ana. Kata ana, dhamir ananya dia bakalan disembunyikan, tidak dimunculkan, dan harus disembunyikan, tidak boleh dimunculkan. Nah, sudah berapa jenis fiil yang dhamirnya mustatir wujuban tadi? Sudah ada 3. Fiil amar untuk anta, fiil mudhari untuk anta, fiil mudhari untuk ana, dan yang kelima fiil mudhari. Berapa tadi? Bertiga ya. Yang keempat fiil mudhari untuk nahnu. Nadribu najlis. Itu dhamir mustatir wujub. Pertanyaan saya, kalimat atau kata tadribuna. Nah, dhamir pada fiil ini mustatir atau baris. Apa wujudnya? Wawu jamak. Nah, tadribuna wawu jamak. Kemudian pada kata ijlisi, duduklah kamu perempuan. Mana dhamirnya? Ya, baris atau mustatir? Baris. Nah, jadi cuma ada 4 saja ya. Ada fiil, yaitu fiil amar untuk anta ijlis, fiil mudhari untuk anta, fiil mudhari untuk ana, fiil mudhari untuk nahnu yang mustatir wujuban. Ada yang lain lagi mungkin dibahas di kitab yang lain. Kita fokuskan yang ada saja. Itu mungkin isim fiil dan sebagainya yang tidak dimanfaatkan apa? Fa'ilnya atau dhamirnya. Wa imma mustatirun jawazan, dan juga ada yang mustatir jawaz. Jawaz itu apa? Boleh ditampakkan, boleh tidak ditampakkan. Nah, kal muqaddari fi nahwu, seperti yang tersimpan atau tidak ditampakkan pada kalimat Zaidun yaqumu. Zaid dia berdiri. Mana dhamir yang tidak ditampakkan? Huwa. Nah, Zaidun yaqumu huwa. Nah, atau huwanya bisa dimunculkan dengan isim dhahir. Seperti Zaidun yaqumu abuhu. Ini apa? Bisa dengan isim dhahir juga. Fa'il pada yaqumu bisa dhamir yang kembali ke Zaid, Zaidun yaqumu huwa, atau Zaidun yaqumu abuhu. Berarti di sini istitarnya atau tersebutnya dhamir huwa apa? Jawazan. Wa hindun taqumu, dan hindun taqumu. Jadi pada fi'il apa? Fi'il mudhari untuk dhamir huwa dan hiya. Ada lagi selain ini, yaitu pada fi'il madhi. Nah, fi'il madhi juga sama pada dhamir huwa dan hiya, doroba dan dorobat. Kalau dorobtum, mana dhamirnya? Ta. Nah, atahu, tak mutaharrikah. Jadi baris atau mustatir? Baris. Harus wala yakunul mustatiru illa dhamir raf'in. Kemarin catatannya, dan dhamir mustatir itu tidak mungkin ada kecuali hanya, tidak mungkin berlaku kecuali pada dhamir rafa. Nah, dhamir rafa di sini juga imma fa'ilan sebagai fa'il atau naibul fa'il atau naibul fa'il. Jadi mubtada tidak ada. Nah, dari fa'il atau naibul fa'il. Harus. Nah, kemudian wal baris. Jenis dhamir yang kedua terkait ada wujudnya dan tidak ada wujudnya. Yang kedua adalah al-baris, ma lahu suratun fil lafzi. Dia yang memiliki wujud atau gambaran dalam lafaz, baik diucapkan maupun ditulis. Wa yanqasimu ila muttasilin wa munfasil, dan terbagi menjadi 2, muttasil dan munfasil, yang bersambung dan yang
tidak bersambung. Nah, fal muttasilu, maka dhamir yang bersambung, walladzi la yuftatahu bihin nutqu, yaitu dhamir yang tidak bisa digunakan untuk mengawali kalimat. La yuftatahu bihin nutqu, yang tidak bisa digunakan. Ini kalau diterjemahkan per kata, dia yang tidak dibuka dengannya ucapan. Jadi kalau menerjemahkan memang berlatih dari kata per kata, terus kemudian kita sederhanakan dengan gaya bahasa kita, bahasa Indonesia. Itu dhamir yang tidak digunakan untuk mengawali kalimat. Itu dhamir muttasil. Apa muttasil tadi? Bersambung. Namanya bersambung seperti ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Dia bisa ditaruh di awal. Dia selalu bersambung dengan kata sebelumnya. Tapi ya selalu di nomor 2 atau nomor berikutnya. Seperti ka, ki, tolibatun. Jelas. Nah, karena kalau untuk ditaruh di depan maka dhamir muttasil. Anti, tolibatun. Nah, beda kalau bahasa Bugis ya, bisa di depan ke belakang. Yakin kan? Nah, baik. Wala yaqa'u ba'da illa, dan tidak mungkin terletak setelah illa. Illa itu apa sih? Istisna, pengecualian. Nah, seperti kalimat tauhid, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang bersembah kecuali Engkau ya Allah. Maka tidak benar la ilaha illa ka. Nah, harus ada dhamir muttasil. Muttasil tidak bisa diletakkan setelah illa. La yahduru majlisal ilmi illa huwa, tidak ada yang hadir di majlis ini kecuali dia saja. Tidak boleh illa hu. Kemudian kata kuntu, seperti tak pada kata kuntu. Kuntu, kunta, kunti. Ini contoh untuk dhamir yang bersambung dengan fiil berkedudukan sebagai apa? Berkedudukan dalam i'rab apa? Rafa fi mahalli raf'in. Nah, dhamir raf'in, dhamir rafa. Wa kaf akramaka, dan kaf dalam kalimat akramaka, dia telah memuliakanmu. Memuliakan di sini maksudnya apa? Menjamu, ya. Dia bertamu, kau disambut, diberikan hidangan. Nah, diajak ngobrol, bukan salam dikasih minum jadi pergi. Nah, tapi diajak ngobrol. Akramaka, di sini dhamir muttasil. Nah, di sini diisyaratkan sebagai contoh dhamir muttasil untuk dhamir apa? Dhamir nasab sebagai maf'ulun bih. Nah, jenis yang kedua, wal munfasilu, dan dhamir munfasil ma yuftatahu bin nutqu, yaitu dhamir yang bisa digunakan untuk memulai apa? Kalimat pembicaraan. Nah, wa yaqa'u ba'da illa, dan juga bisa terletak setelah illa, berarti kebalikan dari muttasil. Nahu ana mu'minun, dhamir ana munfasil, berdiri sendiri, bisa taruh di awal, ana mu'minun. Wa ma qama illa ana, dan tidak ada yang berdiri kecuali saya, yang berdiri hanya saya. Nah, jadi di sini dhamir munfasil bisa digunakan untuk mengawali kalimat dan juga bisa terletak setelah illa. Nah, mustafnanya. Baik, wa yanqasimul muttasilu ila marfu'in wa mansubin wa majrur. Kemudian pembahasan kepada dhamir muttasil.
Disesuaikan kedudukannya, dhamir muttasil itu terbagi menjadi marfu'in, dhamir yang pada kedudukan rafa. Tapi dia mabni atau mu'rab? Mabni. Semua dhamir itu mabni. Ingat kemarin apa saja yang mabni? Dhamir, isim isyarah, isim istifham, isim mausul, isim syarat. Satu lagi isim fi'il. Di isim yang isim dhamir mabni. Tapi maksudnya marfu di sini fi mahalli diposisikan pada kedudukan rafa. Nah, wa mansubin dan nasab, wa majrur dan kedudukan jar. Fal marfu'u nahwu darabtu wa darabna wa darabta. Biar enggak biar nama fokus tadi kita baca. Fal marfu'u nahwu darabtu. Mana dhamirnya? Tuh. Nah, wa darabna. Mana dhamirnya? Nah, artinya kami. Nah, wa darabta. Aina dhamir? Ta. Wa darabti. Aina dhamir? Ti. Wa darabtuma. Aina dhamir? Tuma. Tuma dulu. Wa darabtum. Aina dhamir? Tum. Wa darabtunna. Aina dhamir huna? Tunna. Wa daraba. Aina dhamir? Mustatir. Nah, mustatir di sini munfasil atau muttasil? Golongannya di sini digolongkan sebagai muttasil. Muttasil maksudnya disebut muttasil. Nah, wa daraba. Apa wa daraba? Nah, aina dhamir? Al-alif. Wa darabu. Aina dhamir? Al-waw. Nah, wa darabat. Aina dhamir? Dhamir mustatir taqdirhu iya. Nah, wa darabata. Aina dhamir? Nah, al-alif. Nah, taknya tadi darabat tadi. Nah, alamatul ta'nis. Wa darabna. Nah, aina dhamir? Nun. Nah. Itu dhamir muttasil marfu yang berkedudukan sebagai apa? Fa'il atau naibul fa'il. Kita bisa ganti fi'ilnya menjadi naibul fa'il. Duribtu, duribna, duribta dan lain. Wal mansubu. Sekarang naqra wal mansubu. Nahwu akramani. Aina dhamir? Ya. Nah, nunnya nun apa? Nunul wiqayah. Akramani, dia telah memuliakanku. Nah, wa akramana. Aina dhamir? Nah, wa akramaka. Aina dhamir? Ka. Wa akramaki. Aina dhamir? Ki. Wa akramakuma. Aina dhamir? Kuma. Wa akramakum. Aina dhamir? Kum. Wa akramakunna. Aina dhamir? Kunna. Wa akramahu. Aina dhamir? Hu. Ha. Nah, ini ha. Wa akramaha. Aina dhamir? Ha. Wa akramahuma. Aina dhamir? Huma. Wa akramahum. Aina dhamir? Hum. Wa akramahunna. Aina dhamir? Hunna. Nah, ini dhamir muttasil fi mahalli nasbin sebagai apa? Maf'ulun bihi. Nah, bisakah dhamir muttasil fi mahalli nasbin tidak maf'ul bihi?
Bisa enggak selain maf'ul bih? Nah, bisa sebagai isim inna. Nah, ya kan? Innani, innaka, innakuma, innakum. Nah, paham? Sekarang bandingkan. Kalau fi'il raf'in tadi berupa tak kebanyakan, nah, alif tasniyah dan waw jamak. Kalau nasab cenderung huruf apa? Ka dan ha. Nah, ka dan ha. Ini untuk mengidentifikasi aja. Kalau ka berarti nasab, kalau tak berarti rofa. Nah, itu kalau membedakan antara rofa dan nasab. Kalau bersambung dengan kalau bersambung dengan huruf, jelas apa? Huruf jar maksudnya, huruf jar. Jadi istilahnya apa? Khafdh atau majrur. Nah, wal majrur kal mansub. Adapun sim majrur seperti domir majrur seperti domir mansub. Nah, bentuknya sama. Illa, hanya saja, illa annahu, ini kadang diartikan apa? Hanya saja dakhala alaihi amilul jarri, dia dimasuki amilul jarri. Ini kalau menerjemahkan, ya, kalau biasanya kalau menerjemahkan jika fi'il ma'mulnya didahulukan daripada amilnya, itu terjemahnya seakan-akan menjadi fi'il mabni majhul. Nah, seperti katabtu darsa bil qalami. Aku menulis pelajaran dengan pulpen. Kemudian seperti ad-darsu katabtu kata. Contohnya enggak sesuai. Seperti ini dulu buat mikir itu ngambil kan kali itu. Nah, seperti di sini contohnya dakhala alaihi amil jarri. Alaihi ini makmulnya biasanya di akhirnya dakhala amilul jarri alaihi. Mas amil jar masuk kepadanya. Jadi kalau metode menerjemahkan kadang diartikan seperti dimasuki amilul jar. Dia dimasuki amilul, hanya saja dhamir yang majrur itu di depannya adalah huruf jar. Nahwu marra bi. Nah, kalau nahnu marra bina, anta marra bika. Lanjutkan. Anti menjadi marra biki, antuma marra bikuma, antum marra bikum, antunna marra bikunna, apa tadi? Huwa marra bihi, huma hiya marra biha, huma marra bihima, hum marra bihim, kunna marra bihim. Dulu saya ketika belajar domir biar lancar itu diancam. Dia bisa kata manaha. Apa arti manaha? Memberi. Manaha bukan hati ya. Kalau Jawa artinya manah itu hati. Manaha. Ana manahtu, anta manahta, anti manahti, nahnu manahna. Kita pakai manahtu. Artinya saya memberi. Ini kamu, manahtuka, manahtuki, manahtuhu, manahtuha. Dia kan manahtuha.
Manah tu hu. Manah tu tentu tidak ini. Saya memberi kita. Manah tu nah. Dia akan berbaring lagi biar apa? Biar kalau domir tidak murid dulu dua yang kaku makunya. Jadi biar cepat untuk pengolahannya. Di atasnya itu saja ketika disorot saja. Nah, itu bisa berkata. Termasuk menghitung. Dulu ketika pelajaran ada bilangan itu setiap ketemu kata dihitung dari 1 sampai 1000. Tapi nggak urut. Kayak kita belum. Qalamun wahidun. Qalam satu aqlam. Asharatu aqlami. 200 mi'ata aqlam, mi'ata qalami. 1000 alfu qalami. 200.000 mi'ata alfi qalami. Jadi sampai insting bibirnya lebih cepat daripada mikirnya. Kadang kan kalau berhitung, kalau kita belajar nahwu, kaidahnya kalau tunggal mufrad maka mudzakkar. Kalau 3 ke 10 bila yang dihitung muannas bilangnya mufrad. Kalau yang dihitung mudzakkar bilangnya. Tapi praktek dulu. Contoh kurrasatun, kurrasatani, kurrasatun. 11 ihda asyrata kurrasatan. 9 tis'u kurrasatin. 199. Tis'atun wa tis'un wa tis'una wa mi'atu kurrasatin atau mi'atun wa tis'un wa tis'una kurrasatin. Jadi di kotak biar Allah ini metode untuk penguasaan domir sama jadi ada sering dipraktek biar lancar. Halas. Jadi kesimpulannya kita bahas tadi domir muttasil ada yang fi mahalli raf'in atau domir rafa, ada domir nasab, ada domir jar. Halas. Sekarang ke wa yanqasimul munfasilu ila marfu'in wa mansubin. Kalau domir munfasil yang qasimu dia terbagi. Nah, dan ila marfu'in menjadi domir rafa' wa mansubin dan domir nasab. Nah, fal marfu'u ithnata asyrata kalimatan. Ithnata asyrata kalimatan, 12 kata. Ingat kenapa dibaca kalimatan mansub? Karena ada ithnata asyrata wahia, yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, wa huwa, wa hiya, wa huma, wa hum, wa hum. Enggak diurut seperti kalau wa huma, hum, biasa. Di sini diurutnya dengan dari mutakallim dulu, mukhatab, baru ghaib. Nah, bebas saja. Ini munfasil yang berdiri sendiri dan menjadi rofa. Rofanya berkedudukan sebagai apa? Mubtada. Kalau menjadi fa'il bisa nggak? Bisa. Contohnya ma hadara illa huwa. Jadi atau bahasanya nanti aja. Yang jelas ini domir ini apa? Domir rafa. Fa kullu wahidin min hadhihi ad-dhama'iri idza waqa'a fi ibtida'il kalam fa huwa mubtada. Maka setiap tunggal, ya setiap kata, setiap satu dari domir-domir ini atau masing-masing domir ini idza waqa'a tatkala terletak
ibtida'il kalam, di awal kalam, fahuwa mubtada, maka dia sebagai mubtada. Nah, sebagai mubtada. Jadi mubtada apa? I'rabnya rafa. Nahwu contohnya qaulullah ana rabbukum. Meskipun di sini tidak ada kalimat qaulullah kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, maka sebutkan qaulullah. Saat itu saat pembacaan matan hadis dan disebutkan firman Allah, maka yang baca harus memberikan qaulullah, qaulu ta'ala ana rabbukum, wa qauluhu wa qaulu ta'ala wa nahdul warithin. Kata ana di sini dhamir munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Nahnu dhamir munfasil fi mahalli raf'in mubtada. Jadi kalau dalam mengi'rab jadi sebutin jenis dhamir yang muttasil atau munfasil dulu. Yang kedua, mabni pada harokat apa? Kemudian kedudukannya sebagai apa? Nah, jadi kalau mengi'rab dhamir apa dulu pertama tadi? Munfasil atau muttasil? Dhamirun munfasil atau dhamir muttasil. Yang kedua, mabni ada harokat apa? Mabni ala dhammi, ala fathi, ala kasri. Yang ketiga, nah kedudukannya kalau mubtada fi hali rafi, kalau fa'il fi rafi, kalau maf'ul bih fi hali nasb. Kalau nanti kaitannya mengenai itu aja enggak saya saudara. Nah, contoh lagi wa qaulu ta'ala anta maulana, engkau adalah maulana. Apa maulana? Penguasa, pemilik, tuan kami. Wa qauluhu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Mana dhamirnya? Huwa. Nah, lanjut. Wal mansubu. Sekarang dhamir munfasil yang nasab. Di mana ithnata asyara. Kadang saya pernah bahas ya. Kata asrun kadang dibaca asyarun, kadang baca asrun. Ada yang di fathah, ada yang disukun. Kapan di fathah, kapan disukun? Kalau untuk muannats dia sukun. Kalau untuk mudzakkar dia ahada asyara, itsna asyara. Kalau itu mudzakkar, kalau mudzakkar fathah, kalau untuk muannats sukun. Ihda asyrata, thalatha asyrata. Kalau ada asyrotun, ini mudzakkar mana? Untuk mudzakkar mana? Sukun. Jadi kalau asyaratun atau fathah, jadi mudzakkar asyaratun apalagi. Kalau asyrun sukun jadi untuk lanjutkan. Ini menelaah ala-ala banding-banding sendiri gitu ya. Kayaknya gitu. Lanjut. Wal mansubu 12 kalimatan, yaitu iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma. Seperti atau mirip persis dengan dhamir muttasil. Tapi iyaya ini dianggap satu dhamir. Iyana, iyyaka, iyyaki. Ini dhamir fi mahalli nasbi. Contoh, tiga contoh. Yaitu surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Kepadamu kami menyembah. Iyyaka sebagai apa? Maf'ulun bihi. Fa hadhihi dhamairu la takunu illa maf'ulan bihi. Dhamir-dhamir ini tidak terjadi kecuali sebagai maf'ul bihi. Kapan kok dijadikan iyyaka? Kan maf'ul bihi tapi dhamir muttasil. Na'buduka. Ketika
jika dipisahkan dari fi'ilnya, ditaruh di awal dari fi'il. Iyyaka na'budu. Nah, ra'aituka iyyaka ra'aitu. Apa faedahnya di mubalaghah? Taksis, taqdim ma haqquhu ta'khir. Mendahulukan kata yang harusnya di akhir. Yufidul hasr atau taksis. Memberikan faedah apa? Taksis, kekhususan. Nah, atau dipisah dengan illa. La na'budu illa iyyaka. Nah, na'budu illa iyyaka. Iyyakum wa qawlu ta'ala iyyakum kanu ya'budun. Kanu ya'budunaka. Kanu ya'budunakum. Kalau urutan aslinya. Terus lanjut. Wa mata amkana an yukta bil dhamiri muttasilan. Dan tatkala dan selama dan kapan jika memungkinkan dhamir itu muttasilan bersambung, fala yajuzu an yukta bihi muttasilan, maka tidak boleh didatangkan dalam kondisi munfasil. Fala yuqalu fi nahwi kuntu, maka tidak dikatakan seperti contoh kuntu menjadi koma ana. Tidak boleh dipisah. Kalau bisa disambung, maka tidak boleh dipisah. Wala fi akromaka, dan juga tidak pada kata akromaka menjadi akroma iyaka. Bisa, selama bisa disambung, jangan dipisah. Illa nahu, kecuali kata pada salnihi wa kuntuhu fayajuzul faslu aidan, maka kedua kata ini boleh dipisah. Nahu salnihi iyyahu wa kuntu iyyahu, dikecualikan. Kenapa? Karena terkait ishar atau syuhrah pada dhamir. Mana yang lebih syuhrah apa namanya? Lebih ma'rifah. Mana yang lebih ma'rifah antara ya dan ha. Dikatakan di bawah itu. Itu salni fi'lu amrin mabni 'ala sukun tasbih sa'ala tansibu maf'ulaini wa fa'il dan mustaqbil fihi wujuban taqdir anta wa nun lil qaya wa ja'u. Kecuali pada salni iya. Kemudian kalau dipisah lagi, kapan boleh dipisah tadi? Kalau dengan tujuan apa? Dipisahkan taruh depan. Nah, dipisahkan untuk ditaruh di depan atau dipisahkan dengan demikian. Sedikit lagi hukum dhamir wa alfaz dhamair kulluha mabniyatun. Lafaz dhamir semuanya mabni, la yadhharu fiha al-i'rab, tidak mungkin tampak tanda-tanda i'rab pada dhamir. Alasnaka fi hadza subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.